Ada seorang alim ditanya orang, "Dengan apa engkau memperoleh ilmu?" Beliau menjawab, "Karena aku mempunyai ayah yang kaya. Ayahku memberikan atau menggunakan hartanya untuk orang-orang alim dan mulia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena bahwasanya bersyukur atas nikmat akal dan itu menjadi sebab bagi bertambahnya ilmu pengetahuan." Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah berkata, "Aku memperoleh ilmu karena aku selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aku dapat mengerti suatu masalah, maka aku mengucapkan Alhamdulillah. Oleh karena itulah ilmuku semakin bertambah." Dengan ini, bagi penuntut ilmu harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ucapan, hati maupun tindakan nyata, dan harus yakin bahwa pemahaman ilmu dan taufik itu hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan merendahkan diri kepadanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan jalan kepada orang yang selalu memohon petunjuk kepadanya. Ahlul haq atau ahlus sunnah wal jamaah memohon kebenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, maha menunjukkan, maha pemberi keterangan, lagi maha melindungi. Kemudian mereka pun diberi petunjuk dan dilindungi dari kesesatan. Sedangkan ahlul bid'ah selalu mengagumi pendapatnya sendiri dan mengandalkan akal mereka, serta menuntut kebenaran kepada makhluk yang lemah, yaitu akal. Sesungguhnya akal itu lemah, tidak dapat menguasai segala sesuatu, sebagaimana halnya mata penglihatan yang tidak mampu melihat segala sesuatu. Oleh karena itu, mereka terhalang dari kebenaran, lemah, sesat, lagi menyesatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, fa iza arafa azza nafsihi arafa qudratallahi ta'ala." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia sungguh akan mengenal Tuhannya, dan jika ia tahu kelemahan dirinya, maka ia akan tahu sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penuntut ilmu tidak boleh berpegang kepada diri dan akalnya, tetapi harus bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya dan akan menunjukkan ke jalan yang lurus. Barang siapa yang mempunyai harta, maka janganlah ia bakhil atau kikir, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat bakhil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyu da'in adwa'u minal bukhli." Tidaklah ada penyakit yang lebih parah daripada penyakit bakhil. Ayah Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Halwani adalah seorang fakir. Kerjanya hanya menjual manisan. Dia suka memberikan manisan itu kepada fuqaha atau ahli fikih, sambil berkata kepada mereka, "Doakanlah anakku." Maka dengan berkah kemurahan hatinya,
kemantapannya, belas kasihannya, dan kerendahan hatinya, maka putranya berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan. Seorang penuntut ilmu harus rajin membeli kitab dan menyuruh orang lain menuliskan kitab, karena hal itu dapat membantu mempermudah dalam menuntut ilmu dan belajar ilmu fikih. Muhammad bin Hasan adalah seorang kaya raya, sampai-sampai untuk mengurus hartanya diperlukan 300 orang karyawan. Kemudian semua hartanya disedekahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga beliau tidak memiliki sepotong baju yang bagus pun. Kemudian pada suatu ketika Abu Yusuf melihat beliau mengenakan pakaian bertambal, maka Abu Yusuf mengirimkan kepada beliau pakaian yang bagus. Namun beliau menolak pemberian itu dengan halus. Maka beliau berkata, "Kalian telah diberi harta di dunia, sedangkan aku diberi di akhirat nanti." Menerima hadiah tersebut menurutnya hanyalah menghinakan dirinya, sekalipun beliau tahu bahwa menerima itu adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa lil mu'min ayyuzilla nafsah." Tidak pantas orang mukmin menghinakan dirinya sendiri. Diceritakan bahwa Imam Al-Arsabandi pernah mengumpulkan kulit semangka di tempat yang sepi, lalu dimakannya. Hal itu dilihat oleh seorang budak perempuan, lalu budak tersebut melaporkan peristiwa itu kepada tuannya. Kemudian tuannya segera membuatkan hidangan untuk Imam Al-Arsabandi. Lalu beliau diundang makan, tetapi beliau menolak undangan tersebut. Begitulah seharusnya seorang penuntut ilmu bercita-cita dan bersikap. Jangan tamak atau rakus dengan harta orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu kulluhum fil fakri, makhafatal fakri wa kanu fi zamanil awal. Yata'allamunal hirfata, summa yata'allamunal ilma, hatta la yatma'u fi amwalin nas." Manusia semuanya adalah fakir. Karena mereka takut fakir, orang-orang pada zaman dahulu belajar bekerja, kemudian baru menuntut ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak tamak dengan harta orang lain. Di dalam kata-kata hikmah dikatakan, barang siapa yang tamak dengan harta orang lain, maka dia akan menjadi fakir. Orang alim apabila ia tamak, maka akan musnahlah kehormatannya dan tidak akan bisa berkata benar. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan dari sifat tamak seraya berdoa, "A'udzubillahi min tamak yudni taba." Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat tamak yang menjadi watak atau kebiasaan.